Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Dr. Rudi Ahmad Suryadi, perkenalkan, nama saya Ilham Mubarok dari kelas PAI 3A semester 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum yang mengenai tentang peta jalan pendidikan. Oke, baik. Apa sih itu kurikulum? Kurikulum adalah peta jalan dalam dunia pendidikan. Nah, ia mendefinisikan tujuan, isi, dan metode pembelajaran yang bertujuan untuk mencapai kompetensi tertentu pada siswa. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya Ilham Mubarok ingin menjelaskan tentang mengenai tema kurikulum, yaitu tentang peta jalannya pendidikan. Nah, apa sih itu kurikulum? Kurikulum adalah peta jalan dalam dunia pendidikan. Ia mendefinisikan tujuan, isi, dan metode pembelajaran yang bertujuan untuk mencapai kompetensi tertentu pada siswa. Nah, di sini bisa kita analogikan bahwasannya kurikulum itu sebuah resep makanan yang diantaranya ada tujuannya, ada isinya, ada metodenya. Nah, apa sih tujuannya itu? Yaitu kalau kita analogikan, resep menjelaskan apa yang ingin dicapai, seperti ketika kita seorang yang rajin untuk membuat kue coklat yang lembut. Nah, itu apa sih tujuannya itu? Nah, sama halnya dengan ketika kita sebagai suatu saat nanti menjadi guru, kita itu harus tahu resep untuk menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh siswa itu dan seperti apa yang membuat siswa itu cerdas dan pintar. Terus yang kedua itu adalah isi. Nah, isi ini berisi tentang bahan-bahan yang diperlukan. Nah, contohnya dalam membuat makanan, yaitu seperti kue, yaitu seperti tepung yang harus dipersiapkan, telur, coklat, dan gula. Nah, sama halnya dengan siswa, apa sih yang harus disiapkan? Yang harus disiapkan adalah ilmu dari seorang gurunya, terus cara belajar yang efektif, terus kedisiplinan. Nah, itu mengenai isi. Terus sekarang yang terakhir mengenai metode itu atau cara. Metode itu atau cara yaitu memberikan instruksi langkah demi langkah. Jadi setiap siswa itu harus kita bimbing, harus kita arahkan setiap langkahnya, seperti kita itu membimbing akhlaknya dari mengajarkan bagaimana caranya beribadah, mengajarkan bagaimana caranya berakhlak dengan baik. Nah, terus next, di sini saya akan membahas mengenai elemen-elemen kurikulum. Nah, kurikulum terbagi atau terdiri dari beberapa elemen utama. Di antaranya yang pertama yaitu tujuan kurikulum. Nah, mengapa kita belajar? Terus apa yang ingin dicapai melalui proses pendidikan? Nah, tujuan ini bisa berupa pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai-nilai lainnya. Nah, yang kedua adalah struktur kurikulum. Nah, bagaimana materi pelajaran tersusun? Apakah berdasarkan mata pelajaran, tema, atau proyek? Nah, struktur ini menentukan alur pembelajaran dan keterkaitan antar materi. Nah, yang ketiga yaitu isi kurikulum. Apa yang mau dipelajari dari isi tersebut tuh? Isi kurikulum mencakup materi pelajaran, konsep, teori, dan praktik yang akan dipelajari siswa. Nah, terus yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran itu menjelaskan bagaimana materi disampaikan. Metode pembelajaran mencakup berbagai strategi, seperti dengan cara ceramah, berdiskusi, demonstrasi, dengan cara proyek, dan
pembelajaran berbasis teknologi pun itu untuk pada saat ini sangatlah efisien, sangat efektif gitu. Terus yang terakhir mengenai elemen-elemen yaitu penilaian. Nah, apa sih penilaian? Nah, penilaian itu bagaimana kita mengukur capaian pembelajaran. Nah, penilaian digunakan untuk mengetahui sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu contoh penerapan kurikulum. Nah, bayangkan jika kita ingin belajar memasak. Yang pertama, contoh-contoh yang pertama yang harus disiapkan yaitu tadi tujuan. Nah, menjadi juru masak yang handal itu seperti apa? Harus seperti apa yang harus dipersiapkan? Nah, kita menjadi guru yang benar-benar layak menjadi guru, yang benar-benar layak untuk menjadi panutan seorang siswa, ya itu harus disiapkan pada masa sekarang ini di dalam perkuliahan. Terus yang kedua, struktur. Nah, kurikulum dibagi menjadi beberapa modul seperti dasar-dasar. Kita analogikan lagi kepada memasak, seperti dasar-dasar memasak, teknik menggoreng, teknik memanggang, dan kuliner Nusantara. Nah, kita juga sebagai contoh penerapan kurikulum untuk menjadi sebuah guru yang profesional itu kita harus siapkan modul belajarnya, terus kita siapkan cara metodenya itu harus semaksimal mungkin, sebaik mungkin, bahwasanya setiap anak itu berbeda-beda kualitas, kemampuan setiap anak itu. Terus yang selanjutnya contoh penerapan kurikulum yaitu isi. Nah, setiap modul berisi materi tentang kita analogikan lagi tadi bahwasanya kita beranalogi dengan membuat kue gitu. Bahan bakunya, teknik memasaknya, resepnya, dan tipsnya. Begitu juga ketika jadi guru, bahan bakunya jadi materi yang nanti dipelajari kepada murid. Kita itu harus benar-benar bahannya itu harus matang dulu, bahannya itu. Terus teknik menyampaikan ilmunya itu harus dengan benar-benar tidak membosankan gitu. Nah, dapat kita simpulkan atau kesimpulannya yaitu kurikulum merupakan alat penting dalam pendidikan, alat yang sangat penting karena dengan kurikulum pendidikan di Indonesia itu bisa terstruktur, termanage oleh adanya kurikulum. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan atas penyampaian. Allahumma fi ila qawmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.